Teman-teman, ingatkah teman-teman semua apa yang terjadi pada tahun 1998? Tahun yang penuh gejolak baik secara ekonomi dan politik. Tahun di mana Indonesia, sang macan Asia yang sedang berlari kencang, tiba-tiba terjerembab dalam krisis ekonomi. Krisis ekonomi terdalam sepanjang sejarah Indonesia. Rupiah anjlok, harga melambung tinggi. PHK massal terjadi di mana-mana. Krisis moneter 1998 atau Krismon bukan sekedar angka statistik, akan tetapi sebuah tragedi yang mengubah wajah sosial politik Indonesia selamanya. Krismon melahirkan reformasi pemerintahan yang menjadi cikal bakal pemerintahan Indonesia saat ini. Akan tetapi, apa penyebabnya? Bagaimana krisis moneter bisa terjadi? Apa yang terjadi saat itu? Lalu, gimana kita bisa belajar dari kejadian itu untuk menghadapi tantangan ekonomi hari ini dan di masa depan? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, mari kita bedah satu persatu. Mari kita tambah ilmu bareng. Ilusi stabilitasmu sebelum badai datang. Untuk mengerti keruntuhan ekonomi Indonesia, kita harus melihat masa kejayaannya. Sebelum tahun 1997, Indonesia sedang berada di puncak optimisme. Pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, investasi asing mengalir deras. Pembangunan infrastruktur juga terjadi di mana-mana. Kita terlena dengan julukan macan Asia. Salah satu pilar yang menopang semua ini adalah kebijakan nilai tukar rupiah. Saat itu, kurs dijaga relatif tetap terhadap dolar AS. Tujuannya baik, yaitu memberi kepastian bagi investor dan pengusaha. Namun, di balik kebijakan yang terlihat aman ini, ada bahaya yang mengintai. Utang luar negeri dari pihak swasta diam-diam membengkak. Banyak perusahaan yang lebih suka meminjam dolar karena bunganya lebih rendah. Mereka merasa aman karena kursnya stabil. Dan inilah yang menciptakan kerentanan besar dalam sistem ekonomi Indonesia saat itu yang tidak disadari. Bukan hanya itu, struktur ekonomi kita juga dinilai punya kelemahan mendasar. Pada laporan IMF pasca krisis, menyinggung soal tata kelola perbankan yang belum benar-benar kokoh. Percikan api krisis dan teori Krugman. Guncangan krisis itu pertama kali datang dari Thailand pada bulan Juli 1997. Mata uang baht diserang spekulan dan akhirnya terpaksa dilepas mengambang. Efek dominonya menyebar dengan sangat cepat, menjalar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia. Investor asing pun mulai panik. Kepercayaan pada ekonomi Indonesia runtuh seketika. Investor asing ramai-ramai menarik modalnya keluar dari negeri ini. Fenomena ini yang disebut capital outflow. Yang akibatnya, tekanan terhadap rupiah menjadi sangat-sangat hebat. Dan disinilah teori dari ekonom Paul Krugman menjadi sangat relevan. Menurut teorinya, krisis di Asia dipicu oleh sesuatu yang lebih dalam. Adanya jaminan pemerintah yang tidak tertulis yang sering dikaitkan dengan crony capitalism. Hal ini telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi secara berlebihan. Yang tentunya hal itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Ketika kepercayaan goyah, jaminan itu justru menjadi bumerang, membuat investor panik. Mereka tahu pemerintah tidak akan sanggup menalangi semua ini jika krisis terjadi. Sementara itu, kebijakan kurs tetap dipertahankan terlalu lama. Hal tersebut membuat cadangan devisa Indonesia saat itu terkuras habis. Cadangan devisa habis untuk berinvestasi pada hal yang sia-sia dan berharap nilai tukar bisa kembali dikendalikan. Puncaknya terjadi pada Agustus 1997. Bank Indonesia akhirnya menyerah. Rupiah akhirnya pada saat itu dibiarkan mengambang bebas. Pada saat itulah rakyat Indonesia secara umum mengenal istilah ekonomi floating rate, di mana nilai tukar dilepas ke market. Begitu nilai tukar dilepas, nilai rupiah langsung terjun bebas. Dari sekitar Rp2.400 per US dollar menjadi lebih dari 16.000 per US dollar. Mimpi buruk ekonomi Indonesia baru saja dimulai. Gelombang tsunami ekonomi serta resep IMF.
Dampak anjloknya rupiah terasa begitu dahsyat. Perusahaan yang punya utang dolar bangkrut seketika. Harga barang-barang impor meroket. Inflasi menggila, mencapai lebih dari 70%. Daya beli masyarakat hancur lebur. Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga acuan atau SBI hingga 70%. Tujuannya adalah menahan laju inflasi, serta meringankan tekanan pada rupiah. Tetapi akibatnya seperti dua mata pisau. Kredit menjadi macet, dunia usaha semakin tercekik. Sektor perbankan Indonesia pun kolaps. Pertumbuhan ekonomi yang tadinya positif berubah menjadi kontraksi yang hebat. Produk domestik bruto atau PDB Indonesia anjlok sekitar 13% pada tahun 1998. Angka pengangguran melonjak drastis, serta kemiskinan meningkat secara signifikan. Di tengah kepanikan ini, Indonesia akhirnya meminta bantuan Dana Moneter Internasional atau yang kita kenal dengan IMF. Lalu IMF datang dengan paket bantuan yang besar. Namun, bantuan ini datang dengan syarat-syarat kebijakan yang sangat ketat. Di antaranya adalah pengetatan anggaran pemerintah, likuidasi bank-bank bermasalah, serta reformasi dalam bidang lainnya. Paket kebijakan IMF ini kemudian menuai kontroversi besar. Sebagian pihak menilainya terlalu keras. Dan kebijakan ini yang justru memperparah kontraksi ekonomi, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kehidupan sosial di Indonesia pada saat itu. Foto ikonik Presiden Soeharto menandatangani perjanjian dengan Direktur IMF Michael Kamdessus pada saat itu menjadi simbol yang tidak akan pernah dilupakan untuk kejadian ini. Ledakan sosial dan lahirnya reformasi. Krisis ekonomi dengan sangat cepat merembet menjadi krisis sosial. Kesulitan hidup sehari-hari, harga yang mahal, dan pekerjaan yang hilang. Semua itu memicu frustasi dan kemarahan publik yang meluas. Kemarahan rakyat saat itu kemudian diarahkan kepada pemerintah Orde Baru, pimpinan dari Presiden Soeharto. Beberapa studi tentang kerusuhan Mei 1998 menunjukkan hal ini. Krisis ekonomi ditambah dengan isu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pada saat itu kita kenal dengan KKN, serta rasa ketidakadilan dari masyarakat, semua itu memicu ketidakpercayaan yang mendalam. Dan pada akhirnya meledak menjadi amarah massal di Jakarta dan kota-kota lainnya. Kejadian selanjutnya adalah tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa tertembak pada saat itu. Hal itu menjadi titik api yang memicu kerusuhan besar pada Mei 1998. Penjarahan, pembakaran, dan kekerasan terjadi di mana-mana. Hal itu meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi bangsa kita. Akhirnya, tekanan dari publik yang dimotori oleh gerakan mahasiswa menjadi semakin tak terbendung. Tuntutan mereka hanya satu, Soeharto mundur. Yang pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Indonesia memasuki era baru, era reformasi. Namun, di tengah badai ini, ada juga kisah-kisah yang bisa kita ambil tentang bagaimana bertahan dalam keadaan yang serba tidak ideal. Pengusaha seperti almarhum Bob Sadino misalnya, dikenal dengan filosofinya yang adaptif dan fokus pada fundamental. Mungkin semangat seperti inilah yang membantu sebagian dari kita untuk bisa bertahan. Jalan panjang pemulihan dan reformasi struktural. Setelah Presiden Soeharto lengser, Indonesia memulai jalan pemulihan yang panjang. Transisi demokrasi dimulai. Kita punya pemilu bebas. Otonomi daerah, sebuah sistem pemerintahan baru mulai digunakan. Dan kebebasan pers mulai dibuka lebar. Di sektor ekonomi, reformasi besar-besaran juga dilakukan. Bank Indonesia dijadikan lembaga independen. Sistem nilai tukar mengambang bebas diadopsi secara permanen. Dan sektor perbankan direstrukturisasi total melalui lembaga seperti BPPN. Proses pemulihan ekonomi ini memakan waktu. Pertumbuhan baru kembali positif di awal tahun 2000-an.
Tetapi butuh bertahun-tahun agar PDB kita kembali ke level sebelum krisis. Luka sosial dan trauma 1998 juga membekas sangat lama. Namun, fondasi ekonomi Indonesia yang kita miliki saat ini seperti independensi BI, sistem kurs yang fleksibel, dan kerangka perbankan yang lebih kuat. Semua itu adalah buah dari pelajaran pahit Krismon 1998. Reformasi yang kita alami pada tahun 1998 meskipun terasa sangat menyakitkan, akan tetapi hal tersebutlah yang telah membangun ketahanan kita, serta membentuk Indonesia baru yang kita kenal saat ini. Setelah kita menyusuri lorong kelam Krismon 1998, kini saatnya kita petik hikmahnya. Pelajaran ini bukan hanya untuk ekonom atau pengambil kebijakan, tetapi untuk kita semua yang hidup di era ekonomi yang tidak pasti ini. Pelajaran pertama, jangan pernah tertipu oleh permukaan yang mengkilap. Pada tahun 90-an, kita dijuluki macan Asia. Tetapi fondasi ekonomi kita rapuh. Sama seperti rumah mewah di atas tanah gambut. Indah di luar, tetapi bisa ambruk kapan aja. Yang kedua, hutang itu seperti pisau. Di tangan koki, ia alat memasak yang baik. Tetapi di tangan penjahat, ia senjata mematikan. Banyak perusahaan di tahun 98 kolaps karena salah kelola utang dolar. Lalu pelajarannya, bijaklah dalam berhutang, terutama dalam falas. Yang ketiga, sistem nilai tukar fleksibel dan bank sentral independen adalah pelindung kita. Kurs tetap ibarat memaksa anak memakai baju kecil. Sebentar saja bisa, tetapi lama-lama sesak nafas. Yang keempat, krisis ekonomi bisa dengan cepat menjadi krisis sosial. Tahun 98 mengajarkan ketika rakyat lapar dan tak percaya lagi pada pemerintah, gejolak sosial bisa meledak kapan saja. Dan yang terakhir adalah waspadai tanda-tanda awal. Ada 5 indikator yang harus kita pantau bersama. Rupiah yang terus melemah tanpa bisa dikendalikan. Yang kedua, inflasi tinggi yang tidak terkendali. Suku bunga yang melonjak drastis juga menjadi indikator yang perlu kita perhatikan. Lalu modal asing yang tiba-tiba keluar dari pasar modal kita, itu juga hal lain yang perlu kita perhatikan. Yang terakhir adalah kepercayaan publik yang mulai runtuh terhadap pemerintah. Refleksi untuk masa depan. Setelah 27 tahun berlalu sejak Krismon 1998, tetapi banyak pelajaran yang tetap relevan hingga saat ini. Bahkan mungkin lebih dari sebelumnya. Di tengah gejolak ekonomi global hari ini, pertanyaannya bukan apakah krisis akan datang lagi, tetapi sudah siapkah kita untuk menghadapinya? Reformasi 1998 telah membawa perubahan, tapi pekerjaan rumah kita masih banyak. Masih banyak praktik KKN. Sudahkah tata kelola ekonomi kita benar-benar bersih? Atau masihkah kita mudah terbuai oleh ilusi pertumbuhan? Yang pasti, ketahanan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab kita semua. Mulai dari pengusaha yang jujur dalam berbisnis, akademisi yang kritis mengawasi kebijakan, sampai kita yang bijak mengelola keuangan keluarga. Jadi, mari jadikan 1998 bukan hanya kenangan pahit, tetapi guru yang membimbing kita membangun masa depan Indonesia yang lebih tangguh. Karena sejarah akan berulang, baik secara tragedi atau sejarah sebagai pelajaran yang berharga. Lalu, bagaimana pendapat Anda? Sudahkah kita benar-benar belajar dari 1998? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Tambah Ilmu Bareng.